Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang terhormat Bapak Tio Zulfan Amri selaku dosen pengampu mata kuliah kajian puisi dan teman-teman kelas X4C yang kami banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya, baik kesehatan dan keselamatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat bertemu kembali di pagi ini. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Desi Suci Siami dengan NPM 202021500420, Mesanti Warasi dengan NPM 202021500578, Nur Amalia dengan NPM 202021500567, Ika Fitriani dengan NPM 202021500569, Roni Sianturi dengan NPM 202021500403, dan yang terakhir Yuyun dengan NPM 202021500479. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang mengkaji puisi periode 2000 hingga sekarang. Yang pertama akan dibacakan oleh Ika Fitriani. Kepada Ika, saya persilahkan. Setelah wacana lahirnya sastrawan angkatan reformasi muncul, namun tidak berhasil dikukuhkan karena tidak memiliki juru bicara, Korrie Layun Rampan pada tahun 2002 melempar wacana tentang lahirnya sastrawan angkatan 2000. Sebuah buku tebal diterbitkan oleh Gramedia di Jakarta tahun 2000. Sastra angkatan 2000 atau sering disebut dengan sastra mutakhir atau dekade 90-an dan angkatan 2000 memasuki era reformasi yang sangat anti KKN dan praktik otoriter. Penuh kebebasan ekspresi dan pemikiran, mengandung renungan religiustik dan nuansa-nuansa sufistik. Menampilkan euforia, menyuarakan hati nurani dan akal sehat untuk pencerahan kehidupan multidimensional. Kelebihan karya sastra angkatan 2000. 1. Pencerminan sebagai karya reformasi di mana terjadi revolusi. 2. Penggunaan tema yang beragam. 3. Kekuatan narasi yang lencat dan mengalir. 4. Banyaknya muncul karya sastra pembangun jiwa. 5. Kejadian menarik yang inspirasi banyak digunakan pengarang dalam menulis karyanya. Kekurangan karya sastra angkatan 2000. 1. Banyak munculnya sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa. 2. Adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu berkata secara terbuka, bebas, dan tidak berlaku memperhatikan nilai moral yang berkembang di masyarakat. 3. Beberapa sastrawan cenderung sekuler dan feminis dalam menuliskan karyanya. Selanjutnya, karakteristik karya sastra angkatan 2000. 1. Menggunakan kata-kata maupun frase yang bermakna kontatif atau makna yang mempunyai hubungan dan kaitan. 2. Banyak menyindir keadaan sekitar, baik sosial, budaya, politik, atau lingkungan. 3. Revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan kecenderungan ke puisi konkret yang disebut antropomorfis. 4. Kritik sosial sering muncul lebih keras. 5. Penggunaan estetik baru. 6. Karya cenderung populer. 7. Mulai bermunculan fiksi-fiksi Islami. 8. Munculnya cyber sastra di internet. 9. Ciri-ciri bahasa diambil dari bahasa sehari-hari yaitu kerakyat jelataan. 10. Karya sastra pada angkatan ini mulai berani memunculkan karya sastra yang cenderung berbau vulgar dan kebanyakan mengadopsi begitu saja moral pergaulan bebas ala. Ciri-ciri puisi angkatan tahun 2000. A. Pilihan kata diambil dari bahasa sehari-hari yang disebut bahasa kerakyat jelataan. Contoh dari puisi karya ialah Nagasari. Membuka kulit Nagasari. Isinya bukan pisang, tapi mayat anak gembala yang berseluring di setiap senja. Membuka kulit Nagasari. Seorang nahkoda memungutnya dan
backnya menjadi 2. Separuh untuk peta dan separuhnya buat bendera kapal. Karya Ghazawawi Imron, Bulan Tertusuk Lalang, halaman 45. Baik, di sini saya Roni Sianturi akan melanjutkan membahas dari poin B, yang mana mengandung revolusi tipografi atau tata wajah yang bebas aturan dan cenderung ke puisi konkret, yang mana penggunaan estetika baru yang disebut dengan antoporisme atau gaya bahasa berupa penggantian suatu tokoh manusia sebagai contohnya aku lirik dengan benda-benda. Nah, di sini pula menciptakan interaksi masak dan hal-hal yang bersifat individual. Nah, puisi propektik atau keagamaan bisa disebut pula religius dengan kecenderungan menciptakan penggambaran yang lebih konkret melalui alam, rumput, atau daun-daun yang pasti selaras dengan bentuk tipografi baru yang mana banyak menciptakan puisi dengan corak bait atau nirbait. Bisa pula disebut tidak menggunakan sistem pembuatan bait per bait. Dan yang terakhir, penggunaan citraan alam yang beda. Kesimpulan, karya sastra adalah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis untuk tujuan estetika. Setiap karya-karya yang diciptakan seorang penyair sering menceritakan sebuah kisah dan memiliki karya latar belakang dan ciri-ciri yang berbeda dari tiap-tiap periode. Kelebihan karya sastra tahun 2000, pencerminan sebagai karya reformasi di mana terjadi revolusi, penggunaan tema yang beragam, kekuatan narasi yang lancar dan mengalir, dan banyaknya muncul karya sastra pembangun jiwa. Sedangkan kekurangannya, muncul sastra perkelaminan yang cenderung merusak moral bangsa dan adanya lapisan sastrawan muda dengan ekspresinya yang menggebu-gebu berkata secara terbuka dan bebas.